Pernah nggak sih kalian baca sebuah nasihat yang rasanya jujur banget, sampai-sampai nusuk ke hati, tapi anehnya, justru itu yang bikin sembuh. Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah di balik sebuah rubrik nasihat yang jadi fenomena budaya, justru karena dia berani melanggar semua aturan yang ada. Dibaca dengan sekotak tisu dan kepalan tangan solidaritas. Wow, kutipan ini jelas bukan buat rubrik nasihat biasa kan? Ini adalah reaksi pembaca yang merasa terhubung sampai ke level yang sangat dalam. Jelas ada sesuatu yang sangat-sangat berbeda di sini. Oke, kita mundur sedikit ke awal mulanya. Tahun 2010, di sebuah situs sastra online bernama The Rampus, tiba-tiba muncul sosok misterius ini. Seorang penulis rubrik nasihat yang menamai dirinya Sugar. Nggak ada yang tahu siapa dia, dan anonimitasnya ini justru jadi bagian dari daya tarik utamanya. Jadi, apa sih yang bikin kolom ini begitu revolusioner? Gini, Sugar itu nggak kasih jawaban klise atau solusi instan 5 menit. Lupakan itu. Sebaliknya, dia kasih kejujuran yang brutal. Seringkali, dia menjawab surat pembaca dengan membagikan kisah paling menyakitkan dari hidupnya sendiri. Itulah kenapa para pembacanya jadi super setia. Tentu aja, semua orang penasaran, siapa sih orang di balik persona yang begitu kuat ini? Siapa yang punya kebijaksanaan dan keberanian untuk menjawab penderitaan orang lain dengan cara yang begitu mentah dan terbuka? Dan ternyata, di balik nama samaran itu adalah Cheryl Strayed yang waktu itu dikenal sebagai penulis novel Torch. Identitasnya ini dirahasiakan selama bertahun-tahun yang memberinya kebebasan total untuk menulis dengan jujur tanpa beban sama sekali. Dan ceritanya jadi makin menarik. Straight itu nggak nyari-nyari pekerjaan ini. Penulis Sugar sebelumnya, Steve Almond, ngerasa dia cuma pura-pura dan mau berhenti. Jadi dia nawarin pekerjaan itu ke Straight, pekerjaan tanpa bayaran sepeser pun, dan wajib anonim. Awalnya, Straight setuju cuma buat iseng-iseng aja. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Kalau bukan dari pekerjaan, dari mana semua kebijaksanaan ini datang? Jawabannya, ternyata bukan dari gelar atau kualifikasi profesional. Kekuatan nasihatnya itu bukan dari buku teks, sama sekali bukan. Otoritasnya lahir dari pengalaman hidup yang nyata, dari luka-lukanya sendiri. Dia nggak nulis nasihat dari atas menara gading, tapi dari dalam penderitaannya itu sendiri, bersama pembacanya. Pusat dari dunianya dan sumber empatinya yang paling dalam adalah sebuah trauma besar. Kehilangan ibunya secara mendadak karena kanker pas dia masih umur 22 tahun. Peristiwa ini menghancurkan hidupnya, tapi di saat yang sama juga membentuknya kembali. Coba deh renungkan kutipan dari Straight ini. Ini menjelaskan segalanya. Dia mengambil tempat yang hancur, rasa duka dan kehilangan yang luar biasa, dan bukannya lari, dia justru membangun sesuatu yang indah di sana. Dia mengubah rasa sakitnya jadi sebuah kuil, tempat perlindungan bagi orang lain. Nah, inilah inti filosofi Sugar. Tempat yang hancur itu bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya. Ini adalah gagasan bahwa luka-luka terdalam kita, kalau kita berani menghadapinya dengan jujur, bisa menjadi sumber kekuatan dan penyembuhan terbesar buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Oke, itu kan filosofinya. Gimana prakteknya? Steve Almond, orang yang memberinya rubrik ini, menyebut metodenya empati radikal. Intinya, bukan menggurui, tapi menemani orang lain di tengah penderitaan mereka. Biar kebayang, kita lihat satu contoh nyata ya. Ada seorang wanita, kita sebut saja Stuck, yang menulis surat ke Sugar. Sudah setahun sejak dia keguguran, dan dia merasa hancur, sendirian, dan dipenuhi rasa bersalah yang luar biasa. Dan lihat deh cara Sugar merespons. Dia nggak bilang, kamu pasti bisa melaluinya. Nggak, sebaliknya, dia memvalidasi perasaan terisolasi wanita itu dengan metafora yang kuat ini. Dia bilang, aku tahu, duniamu sekarang terasa seperti planet yang sama sekali berbeda dari orang lain. Ini adalah tindakan empati yang luar biasa. Dan kemudian, Sugar melakukan sesuatu yang ajaib. Dia menghancurkan rasa kesendirian itu. Dengan mengingatkan bahwa ada perempuan lain di luar sana yang juga menangis saat membaca ini, dia menciptakan sebuah komunitas tak terlihat. Dia bilang ke penulisnya, kamu nggak sendirian. Kamu adalah bagian dari sebuah suku. Perhatiin deh, Sugar nggak pernah nawarin jalan keluar yang gampang atau janji-janji palsu. Sebaliknya, dia justru memberikan kekuatan kepada pembacanya untuk berdiri tegak dan menghadapi kebenaran mereka sendiri, nggak peduli sesulit apapun itu. Kutipan ini adalah puncaknya. Pada akhirnya, Sugar mengembalikan kekuatan itu kepada si penulis surat. Pesannya jelas, teman bisa bantu, terapis bisa bantu, tapi penyembuhan sejati itu datang dari dalam dirimu sendiri. Ini adalah panggilan untuk kita semua mengambil tanggung jawab atas perjalanan penyembuhan kita masing-masing.
Jadi apa intisari dari semua ini? Apa pelajaran utama dari Injil Sugar yang bisa kita bawa pulang dan terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Yuk kita rangkum. Ini dia beberapa prinsip intinya. Pertama, percayai dirimu sendiri, dengerin kata hatimu. Kedua, ceritakan kisahmu sejujur-jujurnya. Ketiga, sadari bahwa kadang kita nggak perlu memaafkan, cukup menerima. Dan yang terakhir, kerjakan tugas berat itu. Hadapi rasa sakitnya dan ciptakan sesuatu yang bermakna darinya. Pada akhirnya, semua prinsip ini mengerucut ke satu hal yang sederhana tapi sangat mendalam. Cerita punya kekuatan untuk menyelamatkan kita. Dengan berani berbagi cerita, kita bisa menemukan makna dan hubungan dengan orang lain. Dan kutipan dari Cheryl Strayed sendiri ini merangkum semuanya dengan sempurna. Baik sebagai Sugar maupun sebagai penulis, tujuannya selalu sama. Menggunakan cerita untuk menjembatani jurang di antara kita, untuk mengingatkan kita akan kemanusiaan kita bersama, dan yang paling penting, untuk membuat kita merasa tidak sendirian lagi. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Ini bukan lagi tentang seorang penulis rubrik nasihat. Ini adalah tantangan untuk kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengambil bagian-bagian hidup kita yang paling sakit, paling hancur, dan membangun sesuatu yang kuat, bermakna, dan bahkan indah dari puing-puing itu.